Nanti anak si ini nuntut bapaknya, bapaknya nuntut bapaknya lagi, bapaknya nuntut bapaknya lagi. Kan nggak ada selesainya, nggak ada enaknya di akhirat. Semua manusia yang hidup di dunia ini tanpa terkecuali, asalkan manusia itu sudah betul-betul mencapai 1 kilo. 1 kilo berat badan? Enggak, 1 kilo dalam artian dia itu tidak kurang 1 on atau gimana gitu. Mesti utuh. Sempurna ya manusia ada yang sempurna. Yang akalnya sempurna. Akalnya Jadi ibarat orang Jawa itu sering mengatakan, oh itu kurang 1 on. Nah, berarti kan agak gini. Agak gimana gitu lah. Ini semua manusia tanpa terkecuali yang sudah betul-betul 1 kilo. Itu dia mempunyai hak dan kewajiban. Ya, tiap manusia. Ya, hak dari siapa saja, kewajiban untuk siapa saja. Ini pasti ada. Nah, yang Bapak bicarakan di sini hak dan kewajiban yang diatur oleh syariat Islam. Berarti hak dan kewajiban dari Allah. Ketentuannya semacam itulah. Pengertian kamu tentang hak dan kewajiban itu bagaimana? Kalau hak itu adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan dari orang lain. Kalau kewajiban itu hal yang harus kita lakukan untuk orang lain. Itu kewajiban. Nah, sekarang kita bahas salah satu daripada hak, yaitu kewajiban itu. Hak anak. Ada berapa hak anak? Yo, nggak bisa dihitung ada berapa hak anak. Hak anak. Hak anak ini berarti kalau kita bicara anak ini berarti yang didapat dari orang tua. Ya, saudara. Itu lain. Hak anak, kalau bicara anak kan berarti hubungannya orang tua. Kalau bicara suami berarti istri. Itu. Hak anak. Nah, hak anak yang harus didapat dari orang tuanya. Ya. Ini kan banyak sekali. Hak. Kalau yang menurut Islam apa aja? Ya banyak sekali. Kita nggak bisa berhitung dengan jari. Karena itu tergantung manusianya di dalam menghitung. Kadang 1, 2, 3 bisa dijadikan 1. Kadang 2 bisa dijadikan 5. Kalau hitungannya kan kayak gitu. Tergantung bagaimana kita di dalam memberikan perincian tadi. Jadi tidak ada hitungannya. Lah, anak ini kan mempunyai hak. Ya. Yang mana anak ini bisa menuntut kepada orang tuanya apabila haknya ini tidak terpenuhi. Itu nuntut di dunia sama di akhirat atau? Oh, itu sama aja. Dua-duanya. Lah, banyak misal hak nafkah. Jadi anak ini punya hak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Kadang-kadang anak itu makannya kurang enak, dia protes dengan tidak mau makan atau protes dengan kadang-kadang dia minta yang enak, minta ini, minta itu. Ini karena dia menuntut hak. Paham tak kamu? Iya, tahu. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, di zaman sekarang ini hampir nggak ada lah anak yang menuntut hak makan istilahnya kepada orang tuanya, karena makanan ini memang sudah tersedia setiap hari. Bahkan selalu banyak makanan-makanan di rumah-rumah itu yang tidak termakan oleh anaknya. Iya kah? Nah, ini kan berarti orang tua tadi sudah benar-benar memenuhi kewajibannya memberikan hak makan pada anaknya.
Rata-rata udah usul rata-rata. Walaupun ada jadi yo 1-2. Jadi hak makan ini hak makan yo bagi anak ini sudah terpenuhi oleh orang tuanya. Nah, hak pendidikan. Nah, pendidikan. Anak ini punya hak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Lah kalau pendidikan formal dari TK, SD, SMP dan mungkin sampai perguruan tinggi sesuai kemampuan orang tuanya, ini rata-rata kebanyakan anak juga sudah terpenuhi. Kalau sampai SMA? Yo, sesuai kemampuan. Ini rata-rata sudah terpenuhi. Lah ada satu hak di mana ya ini yang Bapak bahas. Anehnya, anak ini tidak menuntut. Apa itu? Hak apa? Hak pendidikan tentang ilmu keagamaan, tentang syariat Islam. Yang ini. Ini anak ini punya hak untuk menuntut. Tapi kenapa? Rata-rata hampir 80% anak di Indonesia ini tidak menuntut untuk bisa tahu tentang ilmu agama secara ya tidak sempurna, tapi secara sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini kenapa pendapat kamu? Apa ya, anak-anak itu belum ada kesadaran kalau belum disuruh, kalau belum latih itu nggak ada kesadaran untuk meminta pendidikan itu. Kadang suruh belajar yang bukan agama, yang pelajaran sekolah aja mereka lebih memilih main. Nah, apalagi yang ini. Tapi ini aneh. Ya. Ini ada sesuatu yang aneh karena makanan pun anak itu juga tidak diajari makan yang macam-macam. Dia tahu dari iklan TV, tahu makanan ini dia nuntut untuk dibelikan. Nah, anak ini kan juga punya mata, punya telinga. Dia tahu itu masjid, tempat sholat. Dia mendengar itu suara adzan, waktunya sholat. Dia juga tahu. Tapi kenapa kalau orang tua ini tidak menunaikan kewajibannya mendidik anak-anaknya dalam ilmu agama secara maksimal, anak ini kok tidak menuntut? Ayo, pendapat kamu bagaimana? Berarti itu tergantung lingkungan membentuk anak ini bagaimana. Iya, kalau lingkungannya Islami mungkin dia bakal ada. Itu lain. Kalau ini kan urusan anak sama orang tua. Nah, kalau urusan lingkungan lain. Yang Bapak bahas itu kenapa anak itu punya hak untuk memiliki ilmu agama yang memadai sesuai kebutuhan hidupnya, tapi anak ini kok tidak menuntut? Ya tergantung anaknya nggak sih, kadang ada yang dia minta ya itu Bapak bilang kan dari 100% ini paling cuma 20 atau 10% yang kayak gitu, kebanyakan. Padahal kamu tahu di akhirat nanti ini tuntutan anak yang nomor 1 adalah tentang pendidikan agama. Anak tidak di akhirat. Lah, mau makan saja nuntutnya di dunia kok. Ya nggak tahu. Dia butuh uang kan, nuntutnya juga di dunia. Kita butuh survei. Dia dapat warisan sedikit juga nuntutnya di dunia. Dia masalah materi kan dia selesaikan di dunia. Tapi kenapa soal agama ini, soal syariat ini nanti di akhirat anak ini kalau tidak tahu tentang agama, dia tidak tahu yang mana yang halal, mana yang haram, dia tidak tahu sholat itu wajib, dia tidak tahu ini dan itu dan lain sebagainya. Akhirnya vonisnya ahli maksiat, vonisnya dia tidak pernah ibadah, akhirnya masuk neraka. Pada saat masuk neraka dia tidak terima, dia protes. Orang tuanya.
Saya tidak terima masuk neraka, saya tidak terima disiksa. Saya begini karena orang tua saya. Saya tidak pernah dulu dimasukkan ke madrasah diniyah. Saya tidak pernah dimasukkan ke pondok pesantren. Saya tidak pernah diajari ngaji. Saya tidak pernah diajari sholat. Saya tidak tahu halal haram sehingga saya mendapatkan siksa seperti ini. Saya tidak terima. Saya harus nuntut orang tua saya. Berarti ini anak berhak nuntut besok ketika di akhirat ke orang tuanya. Yuk, maka dari itu di akhirat nanti kan tidak ada istilah itu bapak, itu ibu, itu anak, itu paman, itu pade, nggak ada. Di akhirat nanti saling menuntut karena manusia punya hak dan kewajiban itu tadi. Di akhirat nanti saling menuntut. Tahu hak kewajiban ini. Nah, kenapa di dunia ini nggak kamu tuntut sekalian? Kalau selesai di dunia, di akhirat enjoy. Iya enggak? Iya. Kebanyakan anak kan nggak tahu sholat, dia nggak pernah protes. Soalnya kadang di rumah orang tuanya itu juga nggak sholat. Kadang ada yang. Nah ini kan malah menjadi berantai. Nanti anak si ini nuntut bapaknya, bapaknya nuntut bapaknya lagi, bapaknya nuntut bapaknya lagi. Kan nggak ada selesainya, nggak ada enaknya di akhirat. Nah ini hak, karena hak maka yo kalau mau menuntut tuntutlah di dunia. Karena hak ini kan boleh tidak dituntut. Boleh tidak dituntut. Tapi tidak ada manusia yang mau menerima haknya itu diabaikan. Itu tidak ada. Pasti kalau haknya ini disepelekan oleh orang yang mempunyai kewajiban, manusia itu pasti tidak terima. Dia pasti menuntut. Ini manusia. Karena belum ngerasain efeknya di dunia mungkin. Nah ini yang perlu kamu pikir coba. Kenapa anak-anak sekarang ini ya di usia SMP lah, dia tidak tahu sholat, tapi dia tidak pernah menuntut pada orang tuanya untuk diajari sholat. Apalagi wanita, dia sudah mulai datang bulan, dia tidak ngaji Risalatul Maid, dia tidak tahu Ja'al Manik, Zalal Manik, dia tidak tahu persoalan tentang bagaimana wanita kalau haid, ya, haidnya itu bagaimana, dia tidak tahu. Ini sampai dia dewasa, sampai dia punya suami, nggak nuntut sama orang tuanya. Kenapa saya nggak dididik? Nggak nuntut. Yang dia tuntut, kalau dia cuma dibagi harta orang tuanya sedikit, pasti nuntut. Yang dia tuntut, kalau dia minta uang tidak dikasih uang, dia nuntut. Waktunya kota habis, dia harus minta, nggak dikasih, dia nuntut dengan cara apapun. Tapi kalau ilmu agama, padahal itu hak dia butuh dengan ilmu agama. Manusia itu butuh, nantinya di akhirat dia akan nuntut kok. Nah kenapa setelah kita tahu hal semacam ini, kenapa anak-anak sekarang itu nggak nuntut di dunia gitu? Ya karena nggak ada pola pikir itu yang ditanamkan ke anak-anak zaman sekarang. Untuk mengasah pola pikir aja susah ya, tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia alami di lingkungannya. Anehnya lagi, si anak nggak nuntut tentang pendidikan agama secara maksimal kepada orang tuanya. Orang tua itu kan yang kewajiban memberikan. Itu juga enjoy aja, seakan tidak punya beban, seakan itu bukan kewajibannya. Yang penting kalau anak perutnya kenyang, butuh duit bisa dikasih. Yang penting anak hehehe, kelihatan bahagia, sholat atau tidak, itu tidak pernah terpikir di dalam benaknya. Lah ini yang aneh lagi. Padahal itu kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan, ini juga nggak mungkin orang tua itu masuk surga. Mau masuk surga lewat pintu mana kalau kewajibannya tidak dipenuhi? Nanti anaknya mesti bakal nuntut. Iya, walaupun dia lolos bisa masuk surga karena pahala ibadahnya sendiri, pahala yang lain. Tapi kalau anaknya tadi nuntut, ya dia diseret masuk neraka. Percuma dong. Ya selama-lamanya. Iya. Nah di sini nih loh yang kita berpikir, kenapa orang tua di zaman sekarang ini tidak merasa
dia punya kewajiban memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya secara maksimal. Maksudnya maksimal itu yang akan dijalani dalam kehidupannya. Misal seperti Bapak ini kan belum punya duit untuk daftar haji, apalagi haji, ya loh. Kan Bapak nggak paham tentang haji, nggak apa-apa dulu. Nah, memang belum mau dilakukan kok. Tapi nanti kalau sudah daftar, wah Bapak ngejar ilmu tentang haji. Nah, ini kan semacam itu. Nah, ini loh yang sekarang ini menjadi keprihatinan bagi kita. Si anak ini nggak nuntut di dunia itu. Dia dia kadang-kadang dia nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa. Dia sholat itu kadang-kadang cuma ikut-ikutan kok, bukan karena lewat pendidikan yang matang, yang layak. Dia itu kadang ibadah ya cuman ikut-ikutan. Dia tidak tahu bagaimana ini ibadah yang sebenarnya. Iya, nggak tahu kenapa kita melakukan ibadah itu, apanya gitu. Nah, ini loh, ini yang aneh. Loh, kamu generasi muda sekarang kan mulai berpikir, otak kamu gunakan ini, kenapa harus dipelajari? Kenapa anak-anak ini punya hak dia mendapatkan ilmu agama secara maksimal dari orang tuanya, dan orang tuanya kan wajib memberikan. Lah, orang tuanya nggak memberikan, kok anak ini nggak nuntut? Padahal itu keselamatannya nanti di akhirat. Kok anak ini nggak nuntut loh? Karena budayanya nggak kayak gitu. Ya kok budaya ya lain. Kalau misalnya kayak warisan itu kan semuanya mana-mana udah. Makanan saja orang tua wajib ngasih makan sama anaknya loh, nafkah loh. Itu saja nanti anak nuntut kok. Misalnya kurang enak di dunianya, nuntut kurang kenyang, tambah lagi dong Pak. Misalnya kok tiap hari itu nyayurnya cuma nyayur daun singkong, terus anaknya demo protes dengan tidak dimakan dan lain sebagainya, bosen lah. Ini di dunia soal makanan saja sudah menjadi anak ini merasa punya hak meminta kepada orang tuanya. Lah, apalagi ilmu agama yang akan menyelamatkan dia dunia sampai akhirat. Kenapa tidak minta? Tapi ada beberapa anak yang memang sadar akan hal itu dan minta ke orang tuanya. Ya ada, cuman kan prosentasenya kecil sekali. Misal satu kampung ini kan dari jumlah sekian ratus anak kan paling berapa gelintir. Nah, di sini nih yang harus kita prihatinkan. Wong makanan itu saja nanti di akhirat anak protes halal atau haram. Itu anak nanti protes. Kalau misalnya haram ya. Yo bapaknya yo hancur di sana kok. Anak ini protes. Tuhan, saya nggak terima di dunia saya dikasih makan dari kecil sampai besar oleh orang tua saya dengan hasil yang haram. Orang tua saya itu tukang judi, jadi yang untuk ngasih makan saya hasil judi. Orang tua saya itu tukang nipu, jadi yang untuk membiayai hidup saya, membiayai pendidikan saya, ini dari hasil menipu. Ini anak nanti tidak terima, protes di sana. Protes juga ya. Jadi yang Bapak omongin ini kadang-kadang anehnya orang tua itu juga aneh. Wong kewajibannya saja nggak dilaksanakan, kok orang tua tadi minta haknya dari anak, ini yang aneh. Oh ya. Wong kewajibannya saja nggak dilaksanakan. Nanti tiba-tiba kalau sudah tua, Nduk, Bapak minta uangnya untuk beli rokok. Loh, ini yang aneh. Iya. Apalagi orang tuanya perintah-perintah, itu tolong, itu dikerjakan, itu tolong dikerjakan sama anaknya. Ini aneh. Wong kewajibannya saja tidak dilaksanakan, kok dia tiba-tiba minta hak dari anak. Ini sangat aneh. Karena apa? Menurut penelitian, hampir tidak ada. Ada, cuman hampir tidak ada karena saking sedikitnya orang tua yang mampu melaksanakan kewajiban terhadap anaknya. Itu hampir tidak ada karena saking sedikitnya. Sehingga kalau kewajiban orang tua itu saja
tidak dilaksanakan, maka jangan sekali-sekali orang tua itu menuntut hak kepada anaknya. Oh, nanti di akhirat ngeri itu. Itu diadilinya nanti. Wah, di akhirat. Wah, habis itu. Jadi orang tua kalau ya yang solih dan solihah tadi, dia misalnya nyuruh anaknya, ini tolong dikerjakan. Ini hanya sebatas mendidik. Tidak semata-mata perintah, hanya sebatas melatih. Ayo ini kamu bersihkan. Ini hanya sebatas mendidik. Kalau murni ini perintah, orang tua yang solih-solihah tidak berani karena dia melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan ilmu agama pada anak-anaknya. Dia merasa tidak mampu untuk sempurna. Nah, ini baru anak 1. Kalau anak 2, anak 3, anak 4, bisa anak 10. Di sini ini loh. Ya. Menurut kamu kan generasi muda zaman sekarang, menyikapi fenomena yang semacam ini, terus langkah kamu bagaimana agar anak-anak ini menuntut ke orang tuanya untuk dipenuhi kebutuhan agamanya? Ya pertama pasti perbaiki mindset anak-anak ini dulu lah. Anak-anak yang dimaksud itu yang seusia siapa? Anak-anak kecil atau seumuran aku? Ya anak-anak lah. Anak-anak itu manusia yang belum dewasa katakanlah. Itu masih masuk anak-anak. Ya masih menjadi penanggungan dari orang tuanya. Nafkahnya masih ditanggung orang tuanya. Berarti sampai seumuran aku masih bisa ya. Ya itu pertama harus di-influence. Nah, ini kamu pasti tidak pernah berpikir tentang ini, kamu tidak pernah berpikir kenapa? Padahal ini di akhirat nanti menjadi tuntutan utama. Tuntutan utama itu kan syariat, keselamatannya itu kan terletak pada bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menjalankan perintah Allah, bagaimana kita meninggalkan larangan Allah. Jadi pertama yang paling berpengaruh buat anak-anak seusia yang paling udah aktif di media sosial ya, dengan menginfluence mereka. Apalagi sekarang itu guru itu kan banyak yang mohon maaf sih, yang kurang dihargai sama muridnya sendiri. Muridnya itu lebih suka sama tokoh-tokoh publik, influencer di sosial media daripada yang ada di lingkungannya gitu, termasuk gurunya. Jadi kan banyak sekarang kasus guru yang dituntut sama murid. Nah, kalau guru dituntut sama murid, cara menginfluence-nya gimana? Itu lain. Ya memang ada hak murid yang kewajibannya ini dilaksanakan oleh guru, itu ada. Semua manusia itu punya hak dan kewajiban, entah kalau anak pada orang tua pada anak, dan semuanya lah. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus kita pisahkan lah. Di sini ini yang menjadi pertanyaan Bapak dari tadi, kenapa? Misal butuh uang 100.000 untuk beli paketan, beli data lah. Nah, ini kadang-kadang anak mengeluarkan tuntutannya dengan ekspresinya, dengan bertubi-tubinya meminta. Bahkan kadang-kadang sampai dia ngambek, kadang-kadang sampai dia di luar kontrol, keluar emosinya, marah sama orang tuanya, nggak dikasih duit. Yang ada kasus di berita itu anak bakar rumah orang tuanya karena nggak dikasih motor. Nah, itu kan. Tapi kenapa dia tidak bakar rumahnya? Karena tidak dikasih ilmu agama. Ya karena mungkin namanya remaja itu pemikiran mereka tuh masih pengen dia, jadi masih terbatas apa yang saat itu terjadi, masalahnya apa, jadi solusinya pengen dapat cepat. Misal masalahnya dia nggak punya uang saat itu, jadi pengen dapat uang saat itu juga. Kalau misalnya agama, dia tuh kadang nggak tahu kalau dia tuh nggak tahu, jadi cara dia mendapatkan minta haknya ke orang tua itu bagaimana?
anak sudah masuk pada usia balik, dia kan sudah wajib menjalankan syariat. Iya. Nah, dia kan harusnya tahu, wah ini saya sudah wajib sholat. Bagaimana sholat yang benar menurut syariat Islam, ahli sunnah wal jamaah, Ahmadiyah bagaimana? Ini kan dia harus tahu. Ya, kadang tuh manusia itu perlu dikasih masalah dulu biar dia belajar dari itu. Di sini nih. Kalau nyaman-nyaman terus ya dia. Ya kan. Nggak tahu kalau masalah ilmu agama ini tidak menjadi tuntutan di akhirat, ini no problem, karena itu menjadi tuntutan utama nanti. Belum yang lain-lain, itu dulu menjadi tuntutan utama. Saya masuk neraka karena saya nggak dididik agama oleh orang tua saya. Ini tuntutan yang pertama. Lah, orang tuanya mau dituntut, di mana orang tua saya? Lah itu sudah ada di neraka juga. Oh ya sudah. Lah orang tuanya ya nuntut sama orang tuanya, di mana orang tua saya? Lah itu di bawah kamu. Ini kan satu keluarga, satu generasi, satu keturunan masuk neraka semua. Lah di sini inilah. Jadi antara yang Bapak pesankan, orang tua sih, kalau nanti kamu menjadi orang tua, jangan macam-macam sama anak kamu. Macam-macamnya itu ya, macam-macam itu jangan berlebihan. Wong kamu memberikan hak saja tidak bisa sempurna, kamu jangan minta hak kamu sebagai orang tua. Nah, kalau kamu mau perintah-perintah sama anak, itu sifatnya mendidik, sifatnya membuat karakter anak. Kalau anak setiap hari disuruh menyapu, biar anak itu nanti karakternya bersih gitu loh. Nah, ini sebatas pendidikan juga. Tapi caranya juga harus benar gitu, nyuruhnya, mintanya enggak, yuk. Kan kalau orang tua Jawa biasanya ngomel dulu. Ya, orang tua ngomel itu karena lebih dari 3 kali nggak direspon. Nah, kalau 1 kali direspon ya nggak ada orang tua ngomel. Lebih dari 3 kali, mungkin berkali-kali nggak ada respon. Misal suruh ngumpuli angka 1. Lah ini kan nanti kan perintahnya kan perintah dalam rangka mendidik itu kan setelah angka 1 angka 2, setelah angka 2 angka 3, setelah angka 3 angka 4 dan seterusnya. Tapi suruh bikin angka 1 kok nggak jadi-jadi, lah disinilah ngomelnya. Yuk kapan nanti angka 2-nya? Yuk kapan angka 3-nya? Tapi kalau sudah ada respon angka 1, suruh bikin angka 1 dibikin walaupun belum betul. Nah ini kan ada harapan segera ke angka 2. Nah ini kan kalau orang tua yang kayak gitu kan nggak bisa ngomel. Yang mau diomelin nggak ada. Berarti kalau misalnya kita di posisi sebagai anak, hak kita belum bisa dipenuhi secara sempurna sama orang tua, terus ketika orang tua itu nuntut sama anak, berarti kita bisa apa ya, nuntut balik gitu? Ya enggak, ini lain. Ini tadi Bapak bicara khusus bagi orang tua, jangan nuntut sama anak. Iya. Itu loh. Soalnya saya sebaliknya, tapi khusus bagi anak, jangan menolak tuntutan orang tua. Ini lain. Menolak tuntutan? Karena menjadi kewajiban. Misalnya, contoh orang tua misalnya sakit, nggak bisa jalan, ya toh. Aduh, ini bapak mau jalan ke sana, tolong dipapah gitu loh. Lah ini nggak bisa nolak anak, ya harus mau. Ini kan orang tua menuntut hak, ya toh. Nah, anak menjalankan kewajiban. Ya itu kewajibannya. Iya, wong mapah bapaknya kok nggak mau. Ya anak terus, oh kamu jangan nyuruh, ya nggak bisa. Tapi untuk bapak, ya untuk seorang orang tua tadi, jangan asal nyuruh sama anaknya. Tapi kalau sudah nyuruh anaknya, ya harus patuh menjalankan selama itu bukan perintah maksiat. Jadi ini beda-beda. Jadi bapak ini tadi ngomong sama orang tua, lah sekarang bapak ngomong sama anaknya. Ini kan berbeda. Kalau orang tua harus begini, tapi kalau anak harus begini. Nah, jangan terus anak memakai yang harusnya dipakai orang tua. Nah, ini jadi ribet, jadi nggak sinkron. Nah, orang tua nanti memakai yang seharusnya dipakai anak. Lah nanti kuale-kuale. Karena kemarin ada kejadian itu aku lihat apa ya, ada anak itu kan
biasanya masa remaja itu lagi bergejolaknya, dan rumah itu kan sebagai tempat berlindung apa ya, terakhir bagi seorang anak ya. Jadi dia tuh pengen di rumah tuh nyaman, aman. Cuman ada suatu apa ya, tuntutan dari orang tua yang tidak bisa disanggupi si anak. Jadi tuh anaknya itu nggak bisa ngelakuinnya. Cuman orang tuanya tuh malah ngeresponnya dengan mengungkit apa ya, seluruh pembiayaan yang udah dikeluarkan untuk si anak itu. Oh, jadi, itu karena emosi, ya, tapi karena tidak emosi. benar ya, secara ilmiahnya itu tidak benar. Nah, cuman di sini ini terus nanti lain waktu saja kita membahas tentang kenyamanan dan kebahagiaan diri kita ya. Ini kita bahas besok karena ini sudah terlalu panjang kita berbicara. Tapi saya singgung sedikit. Kenyamanan dan kebahagiaan kita ini akan bisa terwujud kalau kita mau menjaga kenyamanan dan kebahagiaan orang lain. Kalau kita tidak bisa menjaga kenyamanan dan kebahagiaan orang lain, maka kenyamanan dan kebahagiaan kita juga terancam hilang. Berarti saling mengerti. Wah, itu besok kita bahas, itu tema yang selanjutnya.